Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Soli dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Solihuddin, masih di Bang Solih Channel. Oke, di kesempatan video saya kali ini ya, saya ingin berbagi kepada Sobat Soli semuanya ya, mengenai bagaimana cara saya melakukan pengobatan terhadap ikan lele yang lagi terserang penyakit. Ya, sebenarnya sudah cukup lama saya ingin membuat konten tentang bagaimana cara menangani penyakit, namun belum ada kesempatan ya, karena memang selama ini ikannya alhamdulillah masih aman ya, tidak terserang penyakit. Ya, semenjak saya mengaplikasikan air yang kita tuangkan di dalam tandon dan juga menggunakan probiotik, jadi ikannya alhamdulillah aman. Namun akhir-akhir ini cuaca kurang mendukung ya, hujannya sering terjadi ya, terus menerus, sehingga beberapa ikan di kolam saya yang satu ini ada yang terserang penyakit. Ciri-cirinya, kepalanya beberapa ada yang putih ya. Ya, semoga ada yang bisa terlihat di sini ke Sobat Soli semuanya. Di beberapa kepalanya sudah mulai memutih, di badannya juga beberapa. Nah, ikan di kolam saya yang satu ini lagi terserang jamur ya teman-teman ya. Lebih umumnya di peternak lele nyebutnya kena jamur ya. Namun sebenarnya penyebab utamanya adalah karena bakteri atau jamur Saprolegnia. Jadi dia menimbulkan serat-serat putih di badan ikan lele ini. Oke Sobat Soli ya, sebelum kita lakukan prakteknya ya, saya ingin mungkin menjelaskan ke Sobat Soli semuanya mengenai penyebab ikan lele terserang penyakit ya. Itu mayoritas, jika kita mungkin baca literatur, mayoritas adalah dikarenakan bakteri patogen ya. Jadi ada bakteri patogen. Mayoritas penyakit lele seperti itu, dikarenakan bakteri patogen. Seperti yang saya contohkan di depan kita di sini, lagi terkena jamur atau karena jamur atau bakteri Saprolegnia. Sebenarnya ada lagi jika terkena cacar ya. Cacar itu sebenarnya juga karena bakteri patogen ya. Lebih sering dikenal mungkin karena bakteri Aeromonas hydrophila ataupun mungkin Pseudomonas ya. Jadi rata-rata penyakit ikan lele itu karena bakteri. Ada lagi white spot ya. White spot pun itu juga karena bakteri. Bakterinya ya saya lupa ya, mohon maaf. Jadi juga karena bakteri. Jadi mayoritas penyakit di lele itu karena bakteri ya. Perlu diingat teman-teman ya, karena bakteri. Nah, penyebabnya apa ya? Tentu saja karena kualitas airnya yang kurang bagus, atau mungkin karena cuaca musim hujan, pH-nya rendah, sehingga bakteri itu lebih nyaman di pH tersebut ya, sehingga lele kita terserang penyakit karena bakteri tersebut ya. Jadi intinya karena bakteri, jadi lebih banyak karena bakteri. Tergantung nanti jenisnya apa, menimbulkan penyakit apa. Seperti itu saja sebenarnya untuk penyakit di lele, seperti itu ya. Nah, jika kita biarkan penyakit ini tidak kita tangani ya, ada kemungkinan banyak yang mati atau mungkin mati massal ya. Kalau kita biarkan ada indikasi seperti ini, bisa jadi menyerang ke mulutnya, jadi moncong putih seperti itu ya. Dan mungkin ada sirip-siripnya yang putus, ekornya juga putus, itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, langsung saja biar tidak berlama-lama, apa yang saya lakukan ya jika terserang penyakit. Nah, saya punya obat jitunya ya Sobat Soli ya. Saya biasanya menggunakan ini tetrasiklin HCl. Nah,
Ini obat rahasia ya, obat rahasia yang saya pakai ya. Ini Super Tetra. Berarti tetrasiklin HCl. Lihat kandungannya adalah tetrasiklin HCl. Nah, konsepnya bagaimana ya? Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya mayoritas penyakit di lele itu dikarenakan bakteri atau mikroorganisme. Makanya kita memakai ini antibiotik ya. Jadi Super Tetra ini merupakan jenis antibiotik. Ya, antibiotik fungsinya adalah untuk membunuh bakteri tadi, bakteri patogen tadi. Seperti itu. Jadi menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri tersebut. Oke ya. Konsepnya seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara saya mengaplikasikan Super Tetra ini atau tetrasiklin HCl ini ya? Ini caranya adalah dalam satu kolam diameter 3 ini ya, diameter 3 ini kita memakai ini satu set ini atau satu kaplet ini ya. Jadi isinya ada 6. Ini bisa Sobat Soli beli di apotek terdekat ya, harganya cukup murah. Biasanya beli itu langsung satu plek seperti ini ya. Tadi isinya ada 6 kapsul, isinya ada 6 kapsul. Ini satu kapsulnya 250 mg. Nah, ini nanti dalam kolam diameter 3 kita masukkan semua. Ya, dosisnya seperti itu. Ini jadi ada 6 kapsul ini kita masukkan semua. Oke, langsung saja caranya ya kita praktekkan. Ya, yang pertama langkahnya adalah kita kuras air dalam kolam ini dulu ya, sampai menyisakan ya kurang lebih 5 sampai 10 cm saja. Jadi kurang lebih 5 sampai 10 cm saja. Asalkan ikannya masih bisa hidup atau ya berenang-renang di dalam air tersebut. Jadi 5 sampai 10 cm saja. Oke, langsung saja kita praktekkan ya, biar lebih merasuk lagi. Oke, pertama kita buang dulu airnya. Oke, bismillah. Oke, seperti itu. Jadi kita kuras dulu, kita sisahkan airnya 5 sampai 10 cm saja ya, sembari kita tunggu, kita skip dulu ya videonya, nanti akan saya lanjutkan lagi. Oke ya, air sudah kita turunkan ya, menyisakan seperti ini, kurang lebih 5 cm saja. Oke ya, seperti ini. Jadi kurang lebih 5 cm saja dari dasar kolam. Oke, setelah ini kita masukkan Super Tetra ya, sesuai dosis. Jadi tadi 6 kapsul ya, 6 kapsul, nanti kita masukkan semuanya. Oke ya, kalau Sobat Soli bisa menghitung ppm-nya ya, kira-kira saya gunakan 3 ppm ya, atau kalau lebih gampangnya dengan diameter 3 seperti ini, kita turunkan airnya ke 5 cm ya, nanti kita tambahkan 6 kapsul Super Tetra, itu lebih gampangnya. Kalau kolamnya 2 meter ya, tinggal membagi saja ya, seperti itu. Jadi nanti ketemunya kira-kira 3 ppm untuk dosisnya. Oke, langsung saja praktek. Oke, nyuwun tolong Pak. Oke, caranya seperti ini. Untuk Super Tetra kita buka, kemudian kita larutkan ke air terlebih dahulu.
Oke, 6 kapsul kita larutkan dalam air ya. Nanti mungkin tidak bisa hancur sempurna, cuman asalkan nanti tengahnya sudah bisa larut cukup ya. Karena Super Tetra ini untuk luarnya itu agak susah larutnya, agak lama. Jadi nanti tidak perlu sampai hancur, benar-benar hancur semuanya. Itu ya, jadi luarnya agak keras. Yang penting dalamnya bisa larut dalam air. Itu ya. Untuk Super Tetranya bisa Sobat Soli dapatkan di apotek. Pasti ada untuk Super Tetra. Harganya pun tidak mahal, murah. Oke, langsung kita tebarkan ke kolam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu aja caranya. Kita tebarkan ke kolam yang terkena penyakit. Langsung kan, Pak. Oke, Sobat Soli ya, seperti itu caranya. Kemudian kita tunggu ya, kita diamkan selama 1 jam. Ya ingat ya, selama 1 jam kita rendam ikan lelenya seperti ini. Ya, kemudian nanti setelahnya kita kuras airnya, ya kita buang semua, kemudian kita tambah air baru lagi. Seperti itu caranya. Mungkin saya skip dulu videonya, kita tunggu 1 jam lagi. Oke, sudah 1 jam kita rendam dengan air yang sudah kita kasih Super Tetra atau antibiotik. Ya, langkah selanjutnya adalah kita kuras atau kita habiskan semua airnya. Ya, harus kita buang. Kenapa harus kita buang air yang di sini? Ya, karena kita pemeliharaannya menggunakan metode penambahan probiotik. Jadi ingat ya, ingat antibiotik itu bertentangan dengan probiotik. Jadi antibiotik yang di sini harus kita buang dulu agar nanti probiotik kita tidak terganggu. Oke, sekali lagi saya ulangi, antibiotik bertentangan dengan probiotik. Jadi harus kita buang ya antibiotik yang di sini agar probiotik kita bisa tumbuh dengan baik dan tidak terganggu. Oke, langsung saja kita kuras. Oke, kita tunggu sampai benar-benar terkuras habis airnya. Oke, untuk poinnya Sobat Soli harus lakukan ini di sore hari ya. Ini sebenarnya saya contohkannya di pagi hari tadi. Lebih baik di sore hari karena nanti takutnya kalau pagi dan nanti terlalu lama butuh waktunya sehingga kepanasan ikannya kurang bagus untuk ikannya.
ya. Sekali lagi, lakukanlah di sore hari agar terhindar dari panas terik matahari saat prosesi perendaman ikan lele di antibiotik seperti itu. Oke ya, kurang lebih air seperti itu. Jadi kita buang airnya. Ya, ini selanjutnya kita tutup lagi dulu. Oke, kita pasang lagi. Dan kita isi dengan air yang dari tandon ya. Kita isi lagi dengan air yang dari tandon, pH-nya netral. Ya, ingat harus air dari tandon. Nah, apakah bisa diisi dari air di kolam sebelahnya? Ya, bisa saja, tapi Sobat Sholly harus yakin bahwasannya kolam sebelahnya tidak terkena penyakit juga. Kalau ada penyakit juga maka akan menular. Jadi saran saya air murni saja. Jadi air yang baru itu yang dari tandon itu lebih ini ya. Jadi lebih baiknya seperti itu. Jadi kita pastikan bahwasanya air yang masuk itu air yang bagus, bukan air yang tercemar oleh bakteri yang ada di kolam sebelah. Seperti ini ya, kita lakukan pengisian air kolam ya menggunakan air yang sudah ditandon atau air yang sudah dituakan terlebih dahulu di tandon. Kita isi saja sampai penuh ya, sebatas normal tadi. Kita kembalikan asal. Oke, poin penting selanjutnya. Oke ya, poin penting selanjutnya ya, karena ini airnya dari kolam tandon ya, maka belum mengandung probiotik. Untuk itu kita perlu menambahkan probiotik. Takarannya ya sama ya seperti video-video sebelumnya. Segini saja cukup kita tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah selesai ya. Kita tunggu saja airnya kembali normal. Kemudian kita lanjutkan dengan ya banyak-banyak berdoa tentunya ya, agar ikannya bisa sembuh. Kemudian biasanya menurut pengalaman saya, jadi nanti setelah ada perlakuan tadi, nanti berangsur-angsur jamur tadi dia akan mengering ya, kemudian biasanya di hari ke-7 ya, hari ke-7 dia mengelupas. Nanti kelupasan dari penyakitnya itu nanti akan terlihat mengambang itu di atas air. Seperti itu. Itu menandakan bahwasanya perlakuan kita berhasil atau efektif. Oke, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sharingkan ya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, kemudian share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia. Mantap.